Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini? Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi gue baru aja selesai nonton Petualangan Sherina yang kedua. Sebuah film yang sepertinya ini dinanti-nanti banget ya oleh orang-orang. Dan gue cukup salut dan gue cukup seneng melihat respon dan juga bioskop yang penuh akan film ini gitu. Tadi gue nonton di salah satu bioskop di kawasan Bintaro dan penuh banget gitu untuk yang mau nonton Petualangan Sherina kedua. Di podcast kali ini gue tuh sebenarnya ini gue kepikiran aja gitu tadi pas abis gue nonton gitu ya, bahwa gue merasa ya, entah kenapa di dalam hati gue setelah menonton kayak ada perasaan seneng gitu loh melihat sebuah film Indonesia rame penonton dan antusiasmenya luar biasa. Nah, gue akan review film ini dulu secara singkat ya, karena gue nggak mungkin nggak review. Gue pengen mengutarakan pendapat gue terkait dengan filmnya. Cuma karena gue bukan reviewer film, ini juga bukan channel review yang channel review gitu ya. Ini gue podcast ini kan lagi-lagi ya sebenarnya gue bebas sih. Ini kan berdasarkan apa yang gue pikirkan kan. Jadi gue akan review berdasarkan perspektif gue, tentu saja subjektif ya. Tapi yang mau gue omongin tuh bukan soal reviewnya sebenarnya, tapi adalah mengenai respon warga ataupun masyarakat yang begitu antusias menantikan film ini. Dan film-film Indonesia ini sebenarnya itu kriterianya apa sih untuk bisa menjadi film yang rame dan banyak yang nonton gitu? Karena kita tahu sejarahnya, kita tahu apa ya istilahnya, kita tahu momennya mungkin ya bisa dibilang, dimana sering sekali film-film Indonesia itu kalah pamor, kalah saing oleh film luar box office yang sedang tayang di bioskop, atau yang mungkin dari sananya emang udah sepi penonton gitu. Kita sering banget lah. Cuman sebelum itu gue pengen ngasih review dulu ya sesuai dengan apa yang gue bilang. Petualangan Sherina kedua, gue jujur aja sebelum nonton film ini gue baru nonton lagi Petualangan Sherina yang pertama, ada di Netflix. Karena gue itu dulu banget nonton ya, gue tuh lupa gue udah pernah nonton yang pertama belum. Kemungkinan belum. Kalaupun iya, gue tuh nonton mungkin udah lama banget gitu, tahun 2009-2010, dan nontonnya tuh di TV nasional kan dulu sering gitu loh. Mereka itu menayangkan Petualangan Sherina yang pertama, film tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Cuman gue baru nonton lagi yang pertama, dan impresi pertama gue terhadap film yang kedua ini adalah, menurut gue feel-nya masih dapet, nostalgianya ada, feel-nya juga masih feel Sherina ya, walaupun memang dari segala aspek ini sudah berbeda ya. Maksud gue adalah dari segi karakter utamanya, tentu saja si Sherina M. Darmawan sudah dewasa saat ini, bekerja sebagai seorang jurnalis. Sadam, sahabatnya, dan yang juga waktu di film pertama itu sempat jadi musuhnya ya, itu sekarang juga udah beda jauh ya. Yang dulu tuh masih tampangnya, sumpah Sadam waktu Petualangan Sherina pertama tuh mengingatkan gue waktu kecil. Rambutnya batok ya kan, model helm, terus mukanya tembem, gue banget lah gitu, kelihatan culun kan intinya. Tapi dia kan jadi bully ya di situ ya. Kalau misalnya yang kedua ini udah benar-benar beda banget. Sadamnya tuh cool, badannya bagus, terus juga maconya maco banget, gila, berkumis berjenggot itu, kayak kelihatannya mantep banget lah. Ini karakternya si Derby Romero ya. Jadi gue melihatnya sih memang beda banget sih. Tapi kalau si Serinanya tuh ya, gue ngelihat dari ekspresi wajahnya, mukanya itu, karena gue juga baru nonton yang pertama ya, gue merasa masih dapet sih, masih sama banget ekspresinya dan raut wajahnya dengan Sherina yang di pertama gitu. Sherina yang umurnya berapa, 8 tahun 9 tahun mungkin waktu itu ya, jadi masih sama banget gitu. Jadi gue juga apa ya, salut lah dengan Sherina sebagai orang aslinya ya gitu ya, dimana mungkin dia juga harus benar-benar memperhatikan banget gitu. Karena kan menurut gue kalau misalnya apalagi ini adalah film sequel kan, film sequel yang bukan cuma sekedar sequel, tapi sudah benar-benar dinantikan gitu oleh para penggemar film ini zaman dulu gitu. Yang gue dengar ya, memang di zaman ya Petualangan Sherina itu sangat booming gitu. Jadi
ekspektasinya tuh pasti tinggi sekali. Bebannya juga beban terhadap pemain-pemainnya ya, karena pemainnya juga memakai pemain yang asli kan rata-rata dari film sebelumnya gitu, si Sherina, si Derby Romero sebagai Saddam, terus ada bapaknya Sherina juga yang diperankan oleh Om Matius Muchus ya. Itu juga masih masih melekat banget ya ketika gue nonton yang pertama sama yang ini tuh, kayak ya ampun, bukannya nggak ada bedanya gitu padahal kan jauh gitu perbedaan, tapi Om Matius sih mantep sih, apa benar-benar tidak age gitu ya mukanya. Ya cuma kan bebannya kan ini banget ya, bebannya pasti besar banget itu, gue merasakan ya, pressure tuh gede gitu loh, karena tentu saja kalau film yang jatuhnya remake atau sequel seperti ini, dan sequel ini sudah ditunggu oleh para penggemarnya selama 20 tahun kan, iya nggak sih 20 tahun, iya sekitar segitu ya, sekitar 20 tahunan, pasti bebannya berat banget itu. Cuman gue salut ya, gue salut, karena kalau dari pendapat gue pribadi, film ini tuh masih bisa mempertahankan sisi nostalgianya gitu, sisi petualangan Sherina secara asli. Pertama dari sisi musicalnya itu memang gue senang di sini ada beberapa lagu yang sudah ada di petualangan Sherina pertama yang dibawa lagi ke sini, tapi dibedakan liriknya gitu. Menurut gue sih dibedakan di sini tuh karena mereka mau mengikuti zamannya gitu. Misalnya lagu yang judulnya Persahabatan. Ya ini sorry ya, gue akan nyanyiin sedikit, tapi kalau kalian kupingnya panas sorry, gue gak bisa nyanyi gitu. Judulnya ya, lagunya kayak betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya. Itu kan lirik lagu yang di Sherina pertama ya. Nah kalau misalnya yang di kedua nih dirubah gitu, liriknya menjadi betapa bahagianya berdua menjalani sesuatu lah gitu, karena kan di sini benar-benar diceritakan itu benar-benar petualangan si Sherina dan juga si Saddam. Jadi lirik dari lagu Persahabatan ini tuh dirubah gitu untuk mengikuti bukan zaman sih, mungkin lebih tepatnya mengikuti alur cerita yang dibuat gitu sih. Terus apalagi tadi cuman gue ini sorry ya, ini spoiler kali ya mungkin ya buat yang belum nonton. Gue harap kalian udah nonton filmnya dulu, karena mungkin takutnya spoiler kan lagu apa aja yang ada di filmnya, terus gue keceplosan ngomong yang belum ngomong yang seharusnya nggak diomongin gitu. Pokoknya intinya spoiler alert aja ya, gue peringatkan gitu. Nah gue cukup menyayangkan lagu lagu Jagoan itu nggak ada gitu, lagu yang sangat sangat ikonik. Lagunya itu berbunyi gimana sih dulu tuh, apa namanya, kalau gimana sih lagunya Jagoan, kok gue lupa ya tiba-tiba ya. Lagunya sangat sangat ikonik gitu, lagunya sangat sangat ikonik. Kalau yang mereka dulu berantem itu loh, gue tuh tadi udah inget loh Jagoan. Dek 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 dek. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling nana 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 nana. Yang gitu lagunya, gue ngeblank tiba-tiba tadi. Itu gue cukup menyayangkan lagunya nggak ada. Gue berharap sih tadi sebenarnya tuh, gue di sepanjang film berharap lagu itu ada sebenarnya tadi instrumennya doang sih di awal. Cuman gue berharap dinyanyikan lagi gitu loh. Mungkin memang udah nggak relevan ya, cuman gue masih berharap bahwa ya udah dijadiin parodi aja gitu kan. Tadi tuh di filmnya ada scene yang berantem kan ya antara Sherina, Saddam dan juga kelompok penjahatnya lah gitu. Detailnya gue nggak akan spill di sini ya. Cuman gue berharap mungkin di situ bisa ditaruh kali ya lagu Jagoan gitu kan, mungkin jadiin parodi aja gitu kan. Dulu kan sesama anak kecil masih masih relatable lah gitu, lagunya kan sangat-sangat anak kecil gitu ya, dari vibes-nya. Nah sekarang mungkin diparodiin aja mungkin kan, gue berharap sih gitu, cuman ternyata tidak ada. Itu dari segi musikalnya. Dari lagu-lagu barunya juga tadi ada beberapa yang enak lagunya menurut gue pas juga dengan feel-nya, dengan scene-nya juga menurut gue oke. Jadi pemilihan lagunya gue suka banget sih, musicalnya tuh gak kaleng-kaleng menurut gue di petualangan Sherina kedua ini. Dari segi konfliknya juga bagus ya, mereka mengedepankan atau memberikan sebuah konflik yang petualangan banget gitu, dan juga masalah yang bukan masalah juga sih, mungkin isu yang ya diangkat tuh oke gitu loh. Maksudnya benar-benar bisa menyita hati kita terkait dengan pelepas liaran orang utan ya tadi ya isunya. Dan konfliknya juga bagus, benar-benar petualangan banget ya di Kalimantan. Itu gue juga suka pemilihan tempatnya, tempat syutingnya di Kalimantan.
apa ya, ya gitu sih menurut gue. Jadi untuk segi nostalgianya tuh masih lumayan dapet ya. Untuk segi musicalnya juga masih oke. Actingnya juga gue suka ya. Isyana Saraswati tadi menjadi antagonis di film ini, gue juga suka sih acting dia, walaupun lucu sih, lucu dia tuh jadi antagonis, tapi antagonis yang lucu gitu. Jadi ya oke lah untuk gue nggak tahu sih dia tuh debut acting apa enggak ya, gue lupa lagi. Ya pokoknya intinya oke lah. Gue juga suka si Sherina Munaf sama Derby Romero ya, actingnya, dan juga ketika mereka ada scene musical gitu. Jadi ketika mereka nyanyi dan acting pas lagi scene musical tuh menurut gue nggak kaku dan bisa benar-benar lepas gitu secara nyanyinya. Mungkin karena gue tahu kan dua dua orang ini ya, dua individual itu sebenarnya nggak terlalu berkecimpung di dunia acting ya. Mereka tuh lebih penyanyi gak sih? Gue lupa sih, mungkin seperti itu ya. Sorry banget kalau gue salah ya. Cuman tadi dari segi acting dan juga dari segi musicalnya gue suka sih dari kedua karakter utama ini gitu. Jadi menurut gue sih worth untuk ditonton ya petualangan Sherina kedua ini. Nostalgianya akan dapat, apalagi kalian yang memang benar-benar menjadi saksi ketika memang filmnya keluar di tahun 2002 gitu. Itu kan pasti lebih terasa lagi nostalgia dibanding gua yang ya mungkin nggak tahu, mungkin orang-orang bisa bilang FOMO atau gimana. Cuman ketika gua nonton kemarin yang pertama dan nonton yang kedua ini, memang ya terasa banget gitu. Oke, jadi sekian terkait dengan review petualangan Sherinanya ya. Menurut gua nggak usah panjang-panjang amat lah gitu, biar nggak ini juga, biar nggak kelamaan juga ya, karena memang gue bukan reviewer handal juga ya terkait dengan sebuah film. Cuman seperti yang tadi gue bilang, gue pengen membahas sedikit di podcast kali ini. Gue suka banget, gue entah kenapa ada perasaan happy ketika tadi gue melihat satu bioskop itu isinya hampir full. Satu studio isinya hampir full di jam gue nonton tadi untuk petualangan Sherina kedua. Dan setelah gue nonton, setelah kelar, untuk jam berikutnya tadi gue juga melihat sekilas itu masih banyak banget yang mau nonton gitu. Nggak tahu kenapa ya, sebenarnya gue juga bukan orang yang kayak ayo nonton film Indonesia bla bla bla, enggak. Ya gue sih pengen banget film Indonesia bisa maju lah, tentu saja. Cuman gue bukan orang yang kayak menggempor-gemporkan soal itulah gitu. Cuman entah kenapa gue genuinely dari hati gue merasa gue cukup seneng ketika satu studio itu isinya penuh akan film Indonesia. Karena yang tadi gue bilang di awal, case-nya itu sebenarnya cukup banyak kan film-film Indonesia yang kalah pamor dengan box office ataupun film-film luar, film barat ya, yang lagi tayang di bioskop gitu loh. Bahkan kalau nggak ada film barat pun ya, tapi ada film Indonesia yang main dan tidak ada build up yang bagus, menurut gue itu penontonnya udah auto lumayan sepi gitu loh. Gue sangat menyayangkan. Gue nggak bilang bahwa gue nonton semua film Indonesia yang ada di bioskop, nggak juga. Gue nggak akan munafik dan bilang seperti itu. Banyak yang nggak gue tonton gitu. Cuman ketika ada satu judul yang menarik, gue langsung nonton gitu. Terakhir sebelum ini gue nonton film namanya Sleep Call. Film Sleep Call itu yang gue tonton itu kan bukan sebuah film yang memiliki build up yang bagus ya. Maksud gue build up yang bagus di sini tuh dalam artian misalnya kayak Petualangan Sherina ini adalah film sequel dari sebuah film legendaris yang ada di tahun 2002. Itu kan adalah sebuah premis dan build up yang bagus untuk memarketingkan Petualangan Sherina kedua ini gitu. Tapi untuk film kayak Sleep Call yang kemarin gue tonton, itu memang tidak ada sequelnya. Itu maksudnya tidak ada film pertamanya. Itu bukan merupakan sebuah remake atau apapun, memang sebuah film dengan genre yang baru yang berusaha untuk ditampilkan ke masyarakat Indonesia gitu. Nah, waktu gue tonton sih, karena memang itu gue udah H plus hampir seminggu sih setelah filmnya keluar, setelah si film Sleep Call itu keluar, gue baru tonton gitu teman. Waktu gue menonton film Sleep Call itu tuh memang nggak terlalu rame gitu. Gak sepi-sepi banget juga sih, cuma memang nggak terlalu rame gitu. Jadi gue berasumsi, ini memang asumsi aja sih, cuman gue berasumsi bahwa memang tidak seramai itu ya mungkin yang nonton filmnya gitu. Cuman menurut gue begini, gue berpikir tadi soalnya nih setelah gue menonton, salah satu faktor yang bisa membuat sebuah film Indonesia itu menjadi ramai penontonnya di hari-hari pertama penayangan ya khususnya, yaitu karena yang tadi gue bilang gitu, harus ada sebuah build up yang oke. Harus ada sebuah build up yang
yang menggemparkan gitu loh. Marketingnya juga bagus, marketingnya harus bagus. Nah, gimana cara marketingnya bagus? Menurut gue ya itu, filmnya ini tuh either harus menjadi sebuah sequel dari sebuah film pertama yang sudah legendaris, banyak penonton dan lain-lain, atau mungkin bisa juga sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel terkenal. Kita ambil contohnya adalah Dilan. Dilan 1990 itu kan waktu itu juga menjadi salah satu film yang paling laris ya seingat gue di Indonesia. Kalau nggak salah mencapai berapa? 6 juta, 7 juta penonton. Gue agak lupa sih. Sorry banget kalau salah. Cuman memang gue inget banget Dilan itu menjadi salah satu film yang waktu itu rame banget gitu ditonton di bioskop. Nah, itu karena memang dia sudah ada novelnya gitu kan, Dilan 1990, dan setahu gue memang dia rame karena memang novelnya itu juga rame pembaca gitu. Waktu itu gue juga sempat nonton film Bumi Manusia, kalau kalian tahu, sebuah film yang durasinya itu salah satu film Indonesia terlama ya, durasinya 3 jam, dan itu juga merupakan sebuah film adaptasi dari Pramoedya Anantatur gitu, sebuah novel yang gue baca waktu di sekolah, karena waktu itu merupakan bagian dari pelajaran bahasa Indonesia gue ingat banget di SMA ya, gue baca novel Bumi Manusia, dan filmnya keluar di tahun berapa gue lupa, 2017 18 gue agak lupa sih. Nah, gue juga ngerasa di situ penonton itu juga rame gitu dan diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa, karena mungkin penikmat novel ya si Pramoedya gitu kan ya. Itu terus apa lagi ya, kalau yang dari novel itu sih, dua itu sih gue merasa juga penonton itu banyak gitu loh. Sebelum Sleep Call ini gue nonton film Catatan Si Boy yang remake. Nah, Catatan Si Boy itu kan juga setahu gue dia itu film legendaris kan, yang dulu tuh juga di zamannya orang tua gue ya, kalau nggak salah itu filmnya tuh keluar gitu loh, film Catatan Si Boy. Nah, cuman gue ngerasa ketika gue menonton film itu, dan ketika film Catatan Si Boy remake ini keluar di bioskop, antusiasmenya tuh nggak setinggi Sherina gitu, nggak setinggi petualangan Sherina. Karena gue merasa gini, ini lagi-lagi ini asumsi dan pendapat pribadi ya. Jadi jangan diserang gue ya, cuman ini pendapat pribadi gue aja. Karena gue merasa ya, aktor dan aktris-aktris yang dipilih untuk film Catatan Si Boy itu sudah, yang pertama berbeda dari yang asli tentu saja. Yang kedua itu aktor utamanya yaitu si Angga Yunanda yang menjadi Boy di film terbarunya yang remake ini, itu juga banyak yang menuai kritik dan juga banyak perdebatan gitu. Karena ketika gue baca di komen-komen ya untuk Angga Yunanda sebagai Boy, itu ada yang setuju tapi banyak juga yang tidak setuju gitu. Merasa bahwa Angga tuh kurang cocok untuk memerankan karakter si Boy karena nggak tahu sifatnya yang katanya cute dan lain-lain lah. Intinya gue baca seperti itu salah satunya. Cuman, nah gue merasa maka dari itu mungkin nggak terlalu rame juga kali ya filmnya. Gue nggak tahu sih. Harusnya sebenarnya rame ya. Cuman gue merasa ya dari diri gue pribadi tuh nggak serame ini gitu. Kalau petualangan Sherina ini menurut gue sih mereka oke banget loh dari segi marketingnya, dan tentu saja tadi gue bilang gitu loh, makanya dibantu banget dengan build up yang bagus gitu loh. 20 tahun penantian, tiba-tiba waktu itu keluar teaser petualangan Sherina kedua, terus juga Sherina Munaf dan juga si Derby Romero juga sudah sering muncul di podcast dan juga channel YouTube kan. Gue sebelum nonton yang Sherina kedua ini, gue nonton mereka di beberapa YouTube gitu loh untuk mempromosikan film ini, menceritakan bagaimana 20 tahun mereka menunggu untuk membuat film sequelnya gitu, petualangan Sherina kedua. Dan juga menurut gue faktornya itu kenapa Sherina kedua ini bisa rame, karena memang mereka mempertahankan aktor-aktor aslinya. Sherina tetap diperankan oleh Sherina Munaf yang sudah berusia dewasa. Sadam tetap diperankan oleh Derby Romero yang juga sudah beranjak dewasa usianya, sudah remaja, sudah kerja gitu kan, yang tadinya mereka masih bocil-bocil ingusan dalam tanda kutip ya, yang masih ada di jenjang SD atau SMP sih waktu itu, yang pertama kayaknya SD ya masih ya. Jadi faktor keoriginalan itu sih menurut gue masih menjadi daya tarik tersendiri gitu loh untuk orang-orang kembali menonton, dan legendaris film ini gitu loh, membuat
Petualangan Sherina kedua di hari pertama ini kan, BTW gue tonton di hari pertama ya, di tanggal berapa sih ini? Tanggal 28 September gue nonton film Sherina yang kedua gitu loh. Jadi gue merasa seperti itu sih. Oh sorry, satu lagi film yang booming juga kan, ya apa namanya, Pengabdi Setan, horor ya. Pengabdi Setan itu gue lupa sih itu diadaptasi dari novel apa enggak, cuman memang itu booming banget sih, dari segi cerita dan juga mungkin penulisannya ya kalau itu ya. Dan mungkin karena horor kan, karena kita tahu lah salah satu genre paling mainstream dan juga paling banyak di Indonesia itu adalah horor gitu loh. Jadi ketika ada sutradara ataupun film-film yang mau keluar dari comfort zone, gue sangat-sangat mengapresiasi gitu loh. Sleep Call, lagi-lagi gue harus menyinggung ya, film Sleep Call yang gue tonton sebelum ini, menurut gue itu salah satu film yang keluar dari comfort zone genre-genre film di Indonesia gitu. Film drama thriller yang lumayan jarang sih menurut gue ada film seperti itu. Petualangan Sherina 2 musical menurut gue juga salah satu film yang keluar dari, mungkin ya udah ada sih sebenarnya film-film musical, cuman agak jarang aja kan kita menemukan sebuah film layar lebar musical Indonesia gitu loh, dan gak cringe menurut gue. Kadang soalnya ya sorry banget ya gue harus ngomong apa ada ya, kadang film-film yang mengadopsi genre-genre musical seperti ini ada nyanyiannya untuk film Indonesia itu kadang agak cringe aja. Cuman untuk Petualangan Sherina ini baik yang pertama ataupun yang kedua, menurut gue berhasil membuat gue terngiang-ngiang dengan lagunya gitu loh, berhasil membuat gue fokus dengan liriknya tadi di bioskop, mendengarkan alunan musiknya karena gak cringe dan lagunya oke-oke gitu loh, sesuai dengan filmnya. Menurut gue sih gitu ya. Jadi intinya sih gue sebenarnya pengen ngomong, gue tuh cukup seneng aja gitu loh melihat antusiasme orang-orang di hari pertama penayangan Petualangan Sherina kedua ini tuh, mereka tuh bener-bener full gitu loh. Tadi udah ada di berbagai macam bioskop ya di seluruh Jakarta. Gue ngeliat kan di Jakarta ya, dan gue ngeliat di beberapa bioskop yang ada di kawasan gue di Bintaro tuh sudah semuanya hampir full gitu loh untuk jamnya. Jadi wow, ini mantep banget sih. Sama seperti box office misalnya apa ya, kayak Avengers lah, Avengers Endgame itu kan penayangan hari pertama kan benar-benar full langsung kan. Nah gue melihat Petualangan Sherina kedua ini juga kayak gitu. Jadi kayak gue salut banget dengan antusiasme warga-warga, dengan antusiasme orang-orang yang mau menonton ini. Gue berharap kedepannya sih film-film Indonesia akan semakin banyak yang seperti ini. Gue nggak tahu lah, mungkin memang rumusnya harus seperti itu kali ya untuk bisa mencapai film yang bisa kita bilang dalam tanda kutip box office untuk film Indonesia tuh. Mungkin ya harus sequel mungkin, atau harus sebuah film yang diadaptasi dari ya film-film lama gitu, film-film yang memang sudah legend. Kayak Susana misalnya, Susana kan juga setahu gue rame ya, karena ya kita tahu sendiri bahwa Susana itu adalah film horor legendaris di Indonesia gitu, salah satunya gitu kan. Warkop DKI Reborn waktu itu juga kalau nggak salah memiliki jumlah penonton yang fantastis deh, sampai berapa juta gitu kan penontonnya, karena itu Reborn dari sebuah film komedi yang sangat legendaris di Indonesia gitu loh, Warkop DKI kan. Jadi gitu sih, gue merasa memang rumusnya seperti itu gitu loh. Ya cuman gue berharap sih untuk kedepannya ya, film-film original yang memang dibikin benar-benar dibikin ceritanya dari awal untuk film Indonesia itu bisa juga memiliki antusiasme penonton yang oke gitu loh. Karena gue ya kurang nyaman juga lah kalau misalnya gue di bioskop ya, tempat yang memang notabene kita untuk nonton bareng kan dengan orang-orang lain, tapi filmnya tuh sepi gitu loh untuk film-film Indonesia terutama gitu ya. Jadi gue sih seneng ya tadi di bioskop rame, walaupun memang ya agak ngeselinnya tadi tuh banyak yang agak berisik gitu loh, banyak yang ngobrol pas nonton, karena mungkin antusiasmenya juga itu yang gue rasa ya, antusiasme, dan mereka tuh kayak diskusi gitu sama teman mereka atau sama pacar mereka gitu ya, kayak apa yang terjadi di yang pertama dan perbedaannya dengan yang kedua. Gue sih paham ya, mereka excited, gue pun juga excited gitu loh. Gue juga tadi setiap scene gue juga kayak flashback gitu ke Petualangan Sherina 1 dan mencoba mencari tahu kayak ini bedanya di mana sih. Oh ini nih lagu ini ada nih di Petualangan Sherina yang pertama gitu. Terus ada beberapa scene yang itu tuh mereka bernostalgia gitu loh, hampir menyamakan scene-scene yang ada di
film yang pertama gitu. Gue sebenarnya juga merasa seperti itu, cuman ya gue sih pengennya ya namanya juga kita nonton film di bioskop kan ya harus sama-sama bijak lah gitu untuk diem dan juga nggak banyak omong. Oke, jadi itu aja ya podcast kali ini. Ini ternyata cukup panjang juga ya, sampai 20 menitan lebih ya. Gue nggak nyangka ternyata sampai segini. Cuman gue merekomendasikan buat kalian yang mau nonton film Petualangan Sherina kedua ini di bioskop, dan gue sangat berharap untuk kedepannya kita bisa melihat film-film Indonesia bukan cuma yang remake, tapi yang judul original itu ramai penonton. Jadi kita bukan hanya menikmati film-film box office luar negeri, tapi kita juga bisa mengembangkan film-film Indonesia supaya semakin banyak nih genre-genre film Indonesia yang lebih menarik lagi gitu loh, yang muncul di bioskop. Dan gue sebagai salah satu orang yang sangat suka nonton bioskop, sangat suka nonton film, ya gue sih pengen banget ya melihat Indonesia memiliki berbagai macam film, memiliki berbagai macam film dengan genre yang juga bukan cuman horor doang, bukan cuman drama doang, tapi explore genre-genre yang ada seperti film-film Hollywood. Kita berharap itu ke depannya. Gue berharap itu ke depannya. Terima kasih yang sudah menonton podcast gue kali ini, dan kita ketemu lagi berarti di podcast tengah malam episode berikutnya. Bye-bye.